Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa al-qail ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menantikan waktu fardu isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat lanjutkan kajian kita masih menggunakan rujukan kitab Fatawa Mu'asirah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja sebab ulama berbeda pendapat di dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah. Selanjutnya juga Suqardawi menjawab pertanyaan apakah dalam hal-hal yang ulama berbeda pendapat itu ada sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal Qardawi kemudian mengatakan bahwa pada umumnya hal-hal yang ulama berbeda pendapat di dalamnya itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam mengerjakan ibadah itu beragam beliau kerjakan. Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Kemudian ditanya lagi ke Yusuf Al-Qaradawi oleh penanya ini, kenapa dalam masalah fikih ada dalam satu masalah menurut satu ulama mujtahid, katakan dalam hal ini ulama madhab mengatakan fardu, ulama lain dalam hal yang sama mengatakan makruh, yang sulit dikompromikan. Suqardawi mengatakan hal seperti ini jarang dalam masalah fikih. Satu pendapat mengatakan wajib, satu pendapat mengatakan tidak boleh. Ya. Ini adalah jarang. Ya. Ada tapi sangat jarang. Nah, sekarang kita lanjut membaca. Ditanya juga ke Yusuf Al-Qaradawi, ya, apa ditanya? Wa yaqulu al-akh as-sa'il aidha wa hal yumkinu taqlidu ghairil arba'ati aw al-i'timadu 'ala al-kitabi was sunnati mubasharatan duna taqayyud bi madhhabil ana. Pertanyaannya adalah, apa mungkin kita bertaklid kepada selain dari imam mazhab yang empat yang masyhur sekarang, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bertaklid selain daripada yang empat yang masyhur ini, apa mungkin? Atau apakah bisa kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengikat diri dengan mazhab empat tadi ataupun mazhab yang lainnya? Nah, ini yang ditanya kepada Yusuf Qardawi. Lalu beliau kemudian menjawab, aqulu, saya katakan, na'am yajuzu taqlidu ghairil arba'ah, boleh bertaklid kepada selain
imam mazhab yang 4. Kenapa itu sudah panjang lebar dibahas yang lalu? Karena ketika seseorang ya muslim dia tidak memahami tentang masalah hukum syariat ya karena keterbatasan ilmunya, maka kewajiban dia apa? Bertanya kepada orang yang mengerti tentang itu. Ya, Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang faham dalam hal kalian tidak faham. Maka tentu yang paham ini kan cuma bukan yang 4 itu saja. Ya. Begitu juga ketika ada tuntunan dari Rasulullah bahwa ulama adalah para pewaris daripada Nabi, ya. Maka tentu ulama juga bukan cuman yang Abu Hanifah atau kemudian murid-muridnya dan penerusnya Imam Malik, kemudian murid-muridnya dan penerusnya Imam Syafi'i, muridnya dan penerus-penerusnya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya dan penerus-penerusnya, ya. Terdapat ya ulama-ulama lain yang derajat mujtahidnya adalah sederajat dengan para mujtahid lain, tapi tidak mengikat diri kepada ya mazhab yang ada misalnya. Maka ya tidak ada yang mengharuskan seseorang untuk mengikat diri ya dengan mazhab tertentu, ya ini dasarnya. Maka kalau ditanya bolehkah untuk bertaklid kepada saya 4, Suqadhi mengatakan ya juz, itu boleh. Kemudian ditanya lagi tadi, boleh seseorang tidak langsung merujuk kepada Quran dan hadis tanpa mengikat diri dengan mazhab manapun, ya terutama yang terkenal sekarang ini yang 4. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan wa yajuzul i'timadu 'ala al-kitabi was-sunnati liman yaqdiru 'ala al-i'timadi 'alaihima min ahli al-fiqh wan-nazar. Boleh ya langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tapi bagi yang punya kemampuan, bagi yang punya kemampuan ya untuk dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang sudah derajatnya adalah derajat mujtahid. Maka apa kata Yusuf Qaradawi? Falahum ayyajtahidu wa yabhathu wa ayyastakhriju minal kitabi was sunnah. Maka mereka silahkan berijtihad, kemudian silahkan mereka mengkaji dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis, wa ayyurajjihu wa ayyarji'u ila ulama'it tarjih wa ulama'il muqaranati alladzina yuqarinuna wa yurajjihuna bid-dalili. Maka silahkan yang punya kemampuan itu ya merujuk kepada ulama ahli tarjih. Ahli tarjih itu artinya adalah ketika terjadi banyak pendapat dengan masing-masing ada dalil, maka ulama ini dengan kemampuannya kemudian mengkaji mana pendapat yang lebih kuat. Ini namanya ulama tarjih, ya. Atau ulama muqaranah, ulama yang membuat perbandingan. Syafi'i dalam hal ini mengatakan begini, dalilnya begini. Maliki mengatakan begini, dalilnya begini. Kemudian Hanafi mengatakan begini, dalilnya begini. Hambali mengatakan begini, dalilnya begini. Lalu kadang-kadang nanti dikomentari bahwa menurut saya di antara itu yang kuatnya adalah ini dengan dalil. Itu namanya adalah ulama muqaranah dan ulama tarjih. Ya. Di antaranya siapa yang diberi contoh di sini? Ibni Daqiq Al-Aid. Ini misalnya Ibni Daqiq Al-Aid, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-San'ani, Asy-Syaukani wa ghairihim. Summa ya'khudhu al-'alimu bima huwa ardha ladayhi wa ma huwa arjah fi nafsihi
wa ma yatma'innu ilaihi qalbuhu fa hadha huwa alladhi yukallaf bihi wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dengan kemampuan yang dia punyai dari keilmuan, kemudian dia merujuk kepada ulama tarjih, ulama muqaranah, maka kemudian menurut dia bahwa saya dalam hal ini dalil yang lebih kuat menurut saya, maka dia silahkan berpegang dengan yang lebih kuat menurut dia. Nah, kemudian kata Yusuf Al-Qaradawi, amma man la ya'rifu al-lughata wa 'ulumaha wa dalalatiha. Adapun orang yang enggak paham bahasa Arab. Orang enggak paham bahasa Arab, ya. Wala ya'rifu ma yata'allaqu bil Qur'an was sunnah, enggak ngerti hal-hal terkait dengan ulumul Qur'an, enggak ngerti hal-hal yang terkait dengan ulumul hadis, ya. Min ma'arifa wa 'ulumin mutanawwi'ah. Wala ya'rifu mawadhi'al ijma' wal khilaf. Tidak mengerti di mana sudah terjadi ijma' para ulama, di mana ulama masih berbeda pendapat. Wala ya'rifu usul al-fiqh wal qiyas wa qawaid at-ta'arud wa tarjih. Tidak mengerti usul fikih, tidak mengerti masalah kaidah-kaidah dalam hal hadis-hadis yang nampak zahirnya saling bertentangan, tidak mengerti tentang metode dalam mentarjih. Ila ghairi dzalika min adawatil ijtihad al-asasiyah, dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan untuk berijtihad, ya. Fal wajib alaihi an yarji'a ila ahli dzikri, maka bagi orang ini bertanya kepada orang yang mengerti. Kama yarji'un nasu bil fitrati fi kulli ikhtisasin ila ahlihi. Sebagaimana juga manusia ini secara fitrah, ya, kalau tidak mengerti sesuatu maka bertanyanya kepada ahli di bidang itu. Ya, kalau kita batuk nggak sembuh-sembuh, tanyanya ke siapa? Ke dokter paru. Ya, tanyanya ke dokter paru. Ya, jangan tanya batuk nggak sembuh-sembuh ke ustaz ahli fikih. Ya, tanya sama, ya, dokter ahli paru. Ya, orang yang bermasalah dengan jantungnya, ya tanya sama dokter ahli jantung, ya. Orang yang kejepit sarafnya, tanya sama dokter ahli saraf. Begitu juga, ya, dalam hal masalah ketika fikih tidak mengerti, tanya sama yang ahli tentang fikih, ya. Itu kata Yusuf Qaradawi apa? Nah, ini memang, ya, wala yutasawwaru taklifun nasi jami'an bil ijtihad kama yad'am ba'dhum fa inna hadha ghairu mumkin, ya, wa laysa alaihi dalil. Ya, sebagaimana tidak bisa dibayangkan, ya, kalau sekiranya setiap orang Islam ini dibebani untuk berijtihad sendiri, ya, artinya apa namanya, memang bertaklid, artinya mengamalkan sesuatu tidak tahu dalil. Kenapa? Ya karena apa namanya, mazhab A mengatakan ini rukun, tapi apa landasannya bahwa itu sebagai rukun, dalilnya apa? Nggak tahu. Ini banyak orang tuh nggak tahu, ya. Kalau misalnya, ya, Anda, ya, wudu, ya, kenapa misalnya ditanya cuci kepalanya cuma sedikit nggak seluruhnya, nah, dia nggak bisa jawab, karena paling dia jawab mazhab Syafi'i misalnya membolehkan bahwa yang dicuci itu sebagian, sehingga minimal 3 sudah cukup. Dalilnya apa? Nyanya beda dulu. Itu kan banyak orang seperti itu. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau seandainya setiap orang diharuskan dia, ya, untuk menjadi muttabi', ya, mengikuti sesuatu tahu dalil. Ini akan banyak orang tidak akan bisa dibebani dengan itu, karena masalahnya bahasa Arab nggak bisa. Ya, itu modal utama dulu, ya. Ya, kemudian dengan nggak ada bisa bahasa Arab, tentu nggak bisa mengkaji ulumul hadis, mengkaji ulumul Quran, usul fikih yang banyak bermain memang dengan bahasa,
nggak ngerti nahu, nggak ngerti sorof, nggak ngerti bayan, nggak ngerti ma'ani, nggak ngerti badik. Ini alat-alat utama untuk bisa menginikan. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengharuskan setiap orang berijtihad ini perkara nggak mungkin, dan nggak ada dalil untuk mengharuskan seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang ekstrim yang mengatakan seperti itu, tapi ini perkara yang tidak mungkin. Jadi kalau seseorang nggak punya kemampuan untuk kemudian tadi memahami sendiri ya kepada kitab-kitab misalnya juga, ya maka apa yang wajib bagi dia, tanya sama yang tahu. Ya, tapi yang tahu ini tadi ya tidak terbatas orang tertentu ya, silakan siapa saja yang punya kapasitas untuk itu. Nah, ini yang paling sering juga menjadi pertanyaan. Yaqulu baqiya su'alun wa huwa, tinggal satu lagi pertanyaan dalam bab ini. Apa dia? Mal hukmu law qallada al-insanu imaman fi amrin wa qallada ghairahu fi amrin akhar. Apa hukumnya kalau seseorang dalam satu masalah dia bertaklid kepada imam A, dalam masalah lain dia bertaklid kepada imam B? Ini namanya dalam bahasa fikih adalah talfiq. Bahasa fikihnya adalah talfiq. Misalnya ketika wudhu kita basuh kepalanya sedikit, ya. Kemudian waktu ya membaca Fatihah udah nggak baca Bismillah, tidak sir, tidak jahar, langsung bacanya Alhamdulillah. Berarti wudhu tadi ikut mazhab Syafi'i, ketika sholatnya udah mazhab Maliki, ya, udah mazhab Maliki. Atau orang wudhu tadi basuh kepalanya sedikit, kemudian waktu jalan menuju ke masjid kena perempuan, ya, kena perempuan, yaitu bukan mahram dan tidak ada alasnya, dia tidak wudhu lagi, langsung dia salat. Artinya wudhunya tadi adalah mazhab yang Syafi'i, giliran tidak batal karena bersentuhan dengan perempuan, dia sudah pegang mazhab lain selain mazhab Syafi'i misalnya. Ini namanya adalah talfiq. Ini ditanya Al-Qaradawi, bagaimana masalah ini? Apa hukumnya? Hadza yusamma at-talfiq. Ini namanya adalah talfiq. Ba'dul ulama'i ajazu hadzal amra wa ba'dhum mana'ahu. Sebahagian ulama membolehkan, sebahagian melarang. Jadi kalau kita mendapati pendapat bahwa yang mengatakannya lanjut, nah berarti memang ada yang seperti itu pendapatnya. Ya, hanya campur-campur aduk kan. Nyeka ya taboh aju. Baik 3 tahun. Kayak gitu orang mengatakan. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, memang ada para ulama yang melarang. Tapi ada sebagiannya adalah membolehkan. Lalu apa yang dipilih oleh Syekh Qaradawi? Walladhi arahu, menurut pendapat saya, anna talfiqa, ya, bahwa talfiq idza kana yuqsadu ya ayulaffaq atau ka ay yuttaba rukhas al-madahib yabhath anil ashal wal muwafiq li hawahu, atau kita baca fa idza kana yaqsidu an yulaffiqa aw ka ay yatatabba'a rukhas al madhahibi yabhas anil ashali wal muwafiq li hawahu wa amma yahlu lahu duna mura'atin li ay dalilin fa hadha la yajuz. Kalau tujuan mentalfiq itu hanya mencari yang mudah-mudah dalam mazhab, ya, dan itu biar sesuai dengan yang gampang untuk dia, mana enaknya, duna mura'at li ayyi dalilin, tanpa memperhatikan dalil, pokoknya dah yang mengat nyo yang paling mudah pun. Oh, berarti ya kalau wudu ya cuci sikit, karena kalau seluruh kan lebih banyak. Berarti tak ikut ya, mazhab Syafi'i dalam halnya.
Kalau sentuhan dengan perempuan tak batal, tak ikut yang lain yang nak badu. Karena depan-depan nak ada ulang lagi. Dalilnya apa? Ana pokok haji lu midai mengap-mengap dah. Nah, ini tidak boleh. Seperti ini kata Yusuf Qaradawi tidak boleh. Kalau hanya mencari yang enak saja, yang mudah saja tanpa tahu dalilnya apa, ya, ini adalah fahadha la yajuz. Walihada qala as-salafu man tatabba'a rukhas al-madhahibi fisqun. Ya, maka ada pandangan daripada atau pernyataan daripada ulama salaf, artinya sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, bahwa siapa yang mencari-cari mana yang gampang dari pendapat mazhab itu yang diikuti, ini adalah dia telah berlaku fasik. Kalau mencari mana yang gampang-gampang, ya. Yusuf Qaradawi kemudian mengatakan, kenapa kayak gitu? Wadzalika annahu huna, ya, yatba'u hawahu. Karena yang seperti ini dia adalah memperturut nafsunya. Wa yatala'abu bid-din, mempermainkan agama. Wa yaj'alu al-madhahiba khadimatan li maslahatihi, dan menjadikan mazhab itu sesuai dengan kemaslahatan dia. Bukan dia mengikuti pendapat mazhab dalam dalil, tapi ya mazhab diikutkan yang cocok dengan kepentingan dia. Ya. Wal mu'minu yanbaghi an yakuna ma'al haqq. Ya. Kana lahu aw alaihi. Sementara orang mukmin, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu harus selalu bersama kebenaran. Apakah itu enak baginya atau itu adalah berat baginya? Pokoknya harus selalu dalam kebenaran. Ya, apakah kebenaran itu kemudian artinya menguntungkan dia atau bahkan tidak menguntungkan dia? Ya, mesti ada selalu dalam kebenaran. Wa qad zamma Allah Ta'ala al-munafiqin biqaulihi, ya, Allah telah mencela orang-orang munafik di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 47-49. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa in yakum lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin. Jadi orang-orang munafik itu, ya, mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, kami taat, tapi kalau sudah di belakang, ya sudah lain lagi, ya, sudah lain lagi. Kalau diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, tapi kemudian sebagian mereka ada yang mu'aridun, ya, berpaling, tidak mau mengikuti, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Wa amma in kana al-muslimu, ya, yatba'u ma huwa arjah fi nadharihi wa ma huwa aqwa fi qalbihi fala ba'sa an yuqallid al-hanafiyyah fi lamsil mar'ati la yanqudhul wudu'a. Adapun seorang muslim dia paham mana yang lebih kuat dalilnya dari pendapat para ulama, ya, maka tidak mengapa, misalnya kata Yusuf Al-Qaradawi, dalam hal menyentuh perempuan tidak batal wudu, dia ikut pendapat Hanafi, tapi dia tahu bahwa itu yang kuat dalilnya. Wa yuqallidu Syafi'iyah fi anna saylan ad-dam la yanqudhul wudu. Dalam hal mimisan, bekam tidak membatalkan wudu, itu ikut mazhab Syafi'i, ya, tapi tahu dalil itulah yang kuat, maka dia ikut itu, bukan karena enaknya. Wa yuqallidul Malikiyah fi anna al-ma'a la yanjasu illa bitaghayyuri, ya,
dan dia ikut mazhab Maliki misalnya, air yang tidak berubah itu tidak bernajis, ya. Idza tuma'anna ila dalili fi dzalika wa hadza ma nufti bihi. Ya, kalau seandainya dia tadi pahami dalilnya dan itu menurut dia dalil yang kuat. Nah, inilah yang kita fatwakan dalam hal masalah talfid ini. Jadi ringkasnya Qardawi mengatakan kalau mencampur aduk tadi hanya untuk mencari yang mudah, ya tanpa tahu dalilnya, ini adalah tidak boleh. Ya, kalau ditanya dalil, ya memang karena nggak ada dalil dalam masalah ini, ya karena ini dianggap apa? Mempermainkan agama dan menjadikan agama untuk kemaslahatannya, bukan kemaslahatan dia disesuaikan dengan agama. Ya. Tetapi kalau seandainya dia ya punya kemampuan ya dengan ilmunya untuk mengkaji mana yang lebih kuat dalilnya, lalu kemudian dalam hal A dia berpegang dengan pendapat mazhab A karena itu menurut dia yang lebih kuat, dalam B dia ikut mazhab pendapat lain karena itu lebih kuat, maka ini tidak mengapa bagi orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, terakhir sekali ya, ini yang terakhir sekali kita bahas masalah ini, habis itu kita pindah ke hadis lagi ya. Pindah ke hadis lagi. Ada satu kaidah ya untuk bagaimana menyikapi ya kenyataannya perbedaan pendapat ulama dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah ini keniscayaan. Ya, keniscayaan, sesuatu yang mesti memang begitu adanya, dan itu sudah terjadi dari zaman sahabat, ya, dari zaman sahabat. Dan Quran sendiri ya membuka untuk kemudian kemungkinan dipahami begini. Rasul sendiri melakukan ibadah beragam, ya, ada begini, ada begini, ya. Kemudian bahasa Arab sendiri itu juga memberi peluang untuk kemudian dipahami begini. Nah, sekarang kenyataannya ya, ulama berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah. Kemudian mengajarkan muridnya pendapat-pendapat yang menurut beliau lebih kuat, kemudian menulis kitab-kitab tentang itu sehingga terbentuklah ini mazhab ini mazhab ini mazhab ini. Ini adalah kenyataan sudah di dalam umat Islam. Lalu seperti Yusuf Al-Qardawi katakan, maka sebetulnya apa kata Yusuf Al-Qardawi yang sudah kita bahas, berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah yang belum ada dalil yang final, tidak boleh ini membuat perpecahan di dalam umat Islam. Maka apa solusinya? Nah, inilah dia, ada satu kaidah yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Ya, ini ulama besar Mesir, ya, muridnya dari Syekh Muhammad Abduh, dia yang menyempurnakan tafsirnya Al-Manar dari Syekh Muhammad Abduh adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Apa kaidah yang ditawarkan Syekh Muhammad Rashid Ridha adalah nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dharu ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sudah sepakat. Dalam hal yang kita berbeda pendapat, saling menghormati, menghargai. Ini kaidah ditawarkan oleh Syekh Rashid Ridha. Maka ada yang bertanya kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, apa ditanya di dalam kaidah ini? Soalun qara'tu lakum fi akthar min kitab wa sami'tukum fi akthar min muhadarah tad'u ila al-qa'idah allati taqul ya nata'awanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dharu ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Saya membaca ya di banyak kitab yang tuan tulis lah, Yusuf Qardawi tulis. Saya juga mendengar di banyak kuliah yang Anda sampaikan dan pengajian yang Anda sampaikan, Anda mengajak orang-orang untuk berpegang kepada kaidah tadi. Mari kita saling tolong menolong dalam hal
yang kita sudah sepakati, mari saling menghormati dalam hal yang kita berbeda pendapat. Apa yang ditanya ke Yusuf Qaradawi kemudian? Famanil ladzi wada'a hadhihi al-qa'idata fi sighatiha hadhihi? Siapa yang letakkan kaidah ini? Ya. Wa hal laha dalilun min asy-syara'? Apa ada dasarnya dari agama, dari kaidah ini? Wa kaifa nata'awanu ma'al mubtadi'in wal munharifin? Wa kaifa na'dharu man yukhalifuna in kana huwa mukhalifan lin nusus min al-kitab wa sunnah? Nah, kata orang tanya ini, bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang yang buat bid'ah, orang-orang yang menyimpang? Ya. Nah, sementara juga bagaimana kita memaafkan, ya, menghargai kalau orang yang berbeda pendapat dengan kita, pendapatnya itu bertentangan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Ini yang ditanyakan kepada Yusuf Al-Qaradawi. Beliau kemudian menjawab, alladzi wada'a al-qa'idah al-madhkurata, ya, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dharu ba'duna ba'dan fihi fima ikhtalafna fihi, yang meletakkan kaidah ini, ya, fi hadhihi as-sighah huwa al-'allamah as-sayyid Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Yang meletakkan kaidah ini adalah al-'allamah Yusuf Qaradawi saja, orang alim besar yang memberi gelar kepada Rashid Ridha al-'allamah. Dalam bahasa Arab alim itu biasa, alim biasa, tingkat ilmunya biasa. Tapi kalau sudah al-'allamah itu memang alim besar. Bahasa Arab namanya al-'allamah. Ya. Al-'allamah, ya, As-Sayyid Rashid Ridha, ya, Za'imul Madrasah, ya, As-Salafiyyah Al-Hadithah, wa sahib Majallatil Manar, Majallatil Manar Al-Islamiyah Asy-Syahira. Syekh Rashid Ridha ini adalah, ya, pemimpin daripada Al-Madrasah As-Salafiyyah Al-Hadithah, juga pemilik daripada majalah Al-Manar yang sangat terkenal, wa sahib At-Tafsir, beliau punya juga kitab tafsir, ya, Tafsir Al-Manar, wal Fatawa, banyak juga fatwa-fatwa beliau, wal Rasail wal Kutub allati kana laha ta'thiruha fil alam al-islami kulli. Beliau juga punya banyak tulisan-tulisan kitab yang pengaruhnya sangat besar di dunia Islam, ya. Wa qad atlaqa 'alaiha, ya, qa'idat al-manar al-dhahabiyyah wal maqsud biha, ya, ta'awun ahli al-qiblah jami'an dhidda a'da'il Islam. Jadi maksud beliau adalah bahwa, ya, umat Islam ini yang Allahnya satu, kiblatnya satu, ya, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, itu harus menyatu di dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, musuh Islam. Itu tujuan beliau aja. Ya. Kenyataannya orang non-muslim, kalau bicara non-muslim berarti apapun agama selain Islam namanya non-muslim. Ya. Nah, ini bahasa lembutnya, ya. Bahasa ininya berarti adalah kafir itu selain yang agama Islam, semua agama lain adalah kafir, ya, dalam pandangan Islam, ya. Maka orang lain dengan berbagai macam agamanya tadi itu bahu-membahu menghantam Islam. Tapi orang Islam sendiri sesama orang Islam berkelahi. Nah, bagaimana kemudian kita akan kuat menghadapi mereka yang menyatu menyerang Islam? Sama-sama Islam, gara-gara, mohon maaf, ada kuno enggak ada kuno ribut. Gara-gara 820 ribut, gara-gara apa ini itu ribut. Nah, sementara orang lain bersatu, maka Syekh Al-Qaradawi kemudian mengatakan, walam yadha' as-Sayyid Rashid Ridha hadhihi al-qa'idata min faragh. Syekh Rashid Ridha tidak meletakkan kaidah ini tanpa landasan, ya, kosong gitu, omong kosong, ya, min faragh, ya. Bal alladhi yadhhar lil muta'ammil annahu innama istanbataha min hidayatil kitab was sunnah wa hadis salafis salih. Nah,
orang yang merenungkan, mengkaji kaidah ini, ya, maka akan mendapatinya bahwa kaidah ini hasil istinbat Syekh Rashid Ridha dari Al-Quran, daripada hadis, dan dari petunjuk daripada as-salafus salih, wa imla'il waqi' wa dhurufihi wa dhururiyatihi. Ya, dan ini juga untuk merespon kenyataan yang terjadi, ya, wa hajatul ummatil islamiyah ila talahumi wa tasanudi fi muwajahati a'da'iha al-katsirin. Dan ini adalah kebutuhan umat Islam, ya, di dalam alam kenyataan untuk kemudian bahu-membahu dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang begitu banyak. Alladzina yakhtalifuna fima bainahum ala umurin katsirah, di mana mereka berbeda pendapat, ya, dalam banyak hal di antara mereka, lakinnahum yattafiquna 'ala al-muslimin wa huwa ma hadzara minhu al-Qur'an ablaq tahzir. Tapi mereka menyatu di dalam menyerang Islam, walaupun mereka dalam banyak hal beda. Agama A beda dengan agama B, agama B beda dengan agama C. Tapi dalam hal menghadapi Islam, mereka adalah menyatu. Ya, ya, misalnya mohon maaf yang real, Israel itu dia agamanya adalah Yahudi, Amerika agamanya adalah Kristen. Ya, Eropa agamanya adalah Kristen pada mayoritas misalnya. Tapi Amerika, Eropa menyatu dengan Israel, ya, menyatu dengan Israel dalam kepentingan menghadapi Palestina, menghadapi, ya, negara-negara Islam yang misalnya yang ingin menghantam Israel karena mencaplok wilayah Palestina, memperluas selalu pemukimannya, ya. Mereka menyatu walaupun agama mereka beda-beda, tapi dalam menghadapi Islam mereka menyatu. Maka kata Syekh Al-Qaradawi apa? Ya, dalam hal ini, ya, Al-Quran memberikan warning yang sangat keras, ya, terhadap masalah ini kepada umat Islam. Ya. Apa Al-Quran mengatakan? Ini dalam surah Al-Anfal ayat 73. Allah berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang kafir. Orang kafir berarti yang tadi selain agama Islam semua lain kafir. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong untuk sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, jika kalian umat Islam tidak melakukan seperti itu juga, artinya bahu-membahu, tolong-menolong, takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir, akan menjadi malapetaka dan kehancuran besar bagi umat Islam. Ini Allah yang bilang. Orang-orang kafir, macam tadi alirannya, macam agamanya, macam kelompoknya, bahu-membahu menghantam Islam. Illa taf'aluhu, kalau kalian umat Islam tidak bahu-membahu menghadapi mereka, takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir, akan menjadi malapetaka dan kehancuran besar bagi umat Islam. Udah ini ya. Ya, berarti sekali lagi, ya, sekali lagi kita ini kan ini ketanggung, ya, belum punya belum kesimpulannya tentang kaidah ini, sama dengan kita mungkin selesai ini sedikit, kemudian kita diskusikan sebelum kemudian kita akan pindah ke kembali kajian hadis, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ingin bertanya silahkan ke minggu depan, insya Allah kita baca sedikit lagi di sini, ya, kemudian kita diskusikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.